kami dari kelompok 5 akan menjelaskan materi tentang pembelajaran berdiferensiasi. Nah, pembelajaran diferensiasi ini adalah suatu proses untuk menyesuaikan pembelajaran dengan melalui berbagai cara, yaitu melalui diferensiasi proses, diferensiasi konten, dan diferensiasi produk. Lingkungan belajar serta Hal ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan belajar setiap individu peserta didik. Dalam berdiferensiasi ini mencakup 3 hal. Yang pertama yaitu diferensiasi konten, kemudian diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Diferensiasi konten yaitu mencakup materi atau kurikulum yang akan diberikan kepada peserta didik. Kemudian diferensiasi proses yaitu bagaimana guru untuk menanamkan pemahaman konsep kepada peserta didik. Diferensiasi produk merupakan hasil akhir dari pembelajaran yang meliputi pengetahuan, keterampilan, dan pemahaman peserta didik setelah pembelajaran. Nah, selanjutnya ada pun ciri-ciri dari pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama adalah pembelajaran ini berfokus pada prinsip dan konsep pokok. Yang kedua, pembelajaran ini mengelompokkan peserta didik secara lebih fleksibel. Yang ketiga, evaluasi kesiapan dan belajar diakomodasikan dalam kurikulum. Adapun yang terakhir adalah pembelajaran ini mendorong peserta didik aktif mengeksplorasi di bawah bimbingan dan arahan guru serta berfokus dan berpusat pada peserta didik. Ini adalah tentang keberagaman anak di kelas. Nah, keberagaman anak di kelas di sini ada 4 aspek yang harus kita pelajari. Yang pertama yaitu tentang kecerdasan verbal linguistik. Di sini peserta didik itu akan mudah memahami apabila mendengar bahasa-bahasa yang mereka dengar, dan mereka akan dapat mengeksplor diri mereka melalui kata-kata yang baik. Yang kedua yaitu keberagaman interpersonal, di mana karakteristik peserta didik yang memiliki kecerdasan ini mereka tidak aktif di bagian akademik, tetapi mereka lebih aktif di bagian organisasi atau ekstrakurikuler, sehingga peserta didik yang memiliki kecerdasan ini mereka akan mampu membangun kerjasama dengan tim yang baik, memiliki relasi yang banyak, serta bisa mengemukakan pendapatnya. Adalah keberagaman sosial kultur. Keberagaman sosial kultur ini adalah konsep yang membahas tentang keberagaman antara masyarakat dan kebudayaan mereka. Dan yang terakhir adalah Zone of Proximal Development atau disingkat dengan ZPD. Di sini peserta didik itu akan menyelesaikan tugasnya. Mereka akan meminta bantuan orang dewasa untuk mendampinginya, karena mereka berpendapat jika mereka didampingi oleh orang dewasa, maka tugas yang mereka selesaikan akan bisa jauh lebih optimal. Semuanya, terdapat beberapa teori yang melatar belakangi mengapa pembelajaran berdiferensiasi ini sangat diperlukan pada saat zaman sekarang. Pertama yaitu teori sistem ekologi. Teori sistem ekologi ini menjelaskan bahwa perkembangan individu itu dalam interaksinya dipengaruhi oleh lingkungan di luar interaksinya sendiri. Nah, dalam perkembangan ini terdapat 5 perkembangan lingkungan yang mempengaruhinya. Yang pertama yaitu ada mikrosistem, ada mesosistem, ada ekosistem, ada makrosistem, dan juga kronosistem. Teori yang kedua yaitu teori multiple intelligences. Nah, teman-teman, teori ini berpendapat bahwa intelijensi itu sebagai kemampuan dasar dalam memecahkan suatu persoalan permasalahan dan menghasilkan produk dengan setting yang bermacam-macam dalam keadaan atau situasi yang nyata. Teori ini berpandangan bahwa terdapat 8 tingkat kecerdasan, yaitu adanya verbal linguistik, logis matematis, spasial visual, kinestetik jasmani, musikal, interpersonal, intrapersonal, dan juga naturalis. Nah, teman-teman, untuk teori selanjutnya yaitu teori Zone of Proximal Development, di mana disingkat dengan teori ZPD. ZPD adalah zona antara tingkat perkembangan peserta didik terbagi dari 2, tingkat perkembangan aktual dan tingkat perkembangan potensial. Tingkat perkembangan aktual di mana peserta didik dapat menyelesaikan tugas-tugas secara mandiri, sedangkan tingkat perkembangan potensial di mana peserta didik mengerjakan tugas-tugasnya secara bantuan orang dewasa. Selanjutnya yaitu teori learning modalities atau modalitas belajar, di mana pada perkembangan pembelajaran berdiferensiasi, modalitas belajar itu terdiri dari 3, yaitu gaya belajar yang terdiri dari
audio, visual, dan kinestetik. Nah, demikianlah penjelasan dari Komtina tentang pembelajaran berdiferensiasi. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, subscribe. Bye-bye!